Aduh, nasib kerja kayak gini. Posisi kayak gini-gini aja. Aduh, 6 tahun kerja begini terus, gak ada perubahan. Wah, sepertinya saya kenal orang itu ya, Pak. Itu. Saya cek dulu dah. Oh, ada nih. Baik. Saya telepon dulu. Susah banget nyambungnya ya. Oh, diangkat juga. Selamat malam Pak Bos. Gimana kabarnya Pak Bos? Sehat? Wah, tentu lah sehat. Enggak, cuman ini doang. Butuh gimana Bos ya? Oh, enggak, anak-anak sehat kok, anak-anak sehat. Apa? Telepon lagi? Oh, nunggu siapa Bos? Enggak Bos, saya tuh gimana Bos? Ada sesuatu yang ingin saya jelasin. Kalau ada waktu kita ketemu lah kita gitu. Sharing, saya mau cerita sedikit nih Bos. Biasa Bos, kalau buru kan saya buru lah. Waktu banyak sekali. Terserah mau di mana, mau di pabrik, mau di lapangan, mau di restoran. Oke, di restoran. Pabrik. Oke, pabrik. Oke, makasih Bos. Halo. Iya. Gimana bro? Tahun bro. Lama banget ya. Gimana? Oh iya. Main apa nih? Aku. Siap. Oke. Di mana yang pabrik ya? Oke, siap. Mau jam berapa? Oke. Thank you ya. Sip. Udah kan? Bos, dari mana ruangannya? Ruangannya. Jabatan penting nih Bos. Halo Bos. Oh baik. Masuk Bos. Boleh. Gimana nih? Baik. Jadi gimana ya? Aduh Bos, gimana sih? Saya kerja di sini dalam dan tahu sendiri Bos. Iya. Yang mana yang berarti kan? Yuk. Saya dengar si Al bisa nih. Iya, saya keluarin. Kamu mau sama situ? Kalau si Bos lowongan naik itu mas saya mau Bos. Bisa saya? Ya, ngerti lah, tapi Ya kamu masalah permintaan majalah Bos. Malu-malunya. Bisa ya? bisa. Yang penting belajar aja. Siap. Bos, ada ini sendiri Bos. Diterima aja nih. Ya.
Apa? Nah, di bawah aja. Ya udah, setuju. Langsung aja ya. Ada apa? Sisi-sisi yang harus dikerja buat kamu. Maaf. Oh iya. Sekarang di bawah. Banyak itu ya. Ya, ini terus penting banget sana. Itu kan copot sekalian. Jangan, mau juga. Mau. Dan saya carinya kali ini cium, makanya itu saya orang tua yang bantu warisan. Oh iya, udah jangan. Sini saya jaga. Jangan bos, jangan. Ini bos, ambil dah. Begitu saya juga banyak. Cuma kalau di dolar nyampe 100 bisa. Bisa sih. Cukup, yuk. Sebenarnya sih pengen mau berubah. Oh iya. Masih ada urusan sama kakak yang ini. Ya, kalau ada waktu lagi ya, temu lah. Oh gitu. Oke, sip. Tapi jangan ini Bisa mulai yang September. Kamu panggil dulu produk ngomong aja. Jangan lupa. Iya, aku paham. Udah 6 tahun ya? Karena ngobrol. Ngobrol ya. Ngobrol jawab ya. Oke, ya udah sip. Nanti kita lanjut lagi ya. Nanti hari Senin lah. Kamu mulai masuk. Ya, Sip. kita. Wah, ada apa nih? Ada bagi-bagi uang nih. Patut dicurigain ini. Kayaknya saya harus lapor ini. Pagi, Pak. Pagi. Ada apa nih? Saya ingin melaporkan, Pak. Saya curiga tadi di perusahaan adanya suatu penyuapan untuk menaikkan suatu jabatan. Kasus penyuapan. Iya, Pak. Ya udah, nanti saya akan tindak. Terima kasih sudah melaporkan. Baik, saya terima laporannya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, Pak. Tolong. Siap Pak, siap. Ini harus ditindak dulu. Dia berat. Saya mau melakukan operasi tangkap tangan kasus penyuapan. Nah, Itu apa yang kita dulu? buka. Buka. Ini Pak. Buka. Buka. Nah, ini apa? Nah, ini apa? Ini apa? Perlu bisa saya Pak. Ya, itu punya kamu kan? Ya udah. Ah, Paris. Itu dari berapa nanti habis, Pak? Ya. Sebenarnya berat orang itu. Buktinya udah ada semua. Buktinya udah jelas. Anda tidak bisa menolak lagi. Kalian harus diproses sekarang. Kita bawa ke kantor. Baik. Ayo ikut. Siapa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Wirasandi. Saya mahasiswa Universitas Pamulang 02 Huke 004 dengan jurusan Ilmu Hukum. Saat ini
saya akan menyampaikan mengenai korupsi. Ini salah satu tugas kelompok dari dosen kita, yakni Pak Dadang Sumarna SH MH. Kita mulai saja. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, dan untuk tujuan keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya korupsi? Korupsi bisa saja terjadi di mana saja, jika ada kesempatan dan jika seseorang melakukan gaya hidup yang konsumtif. Itu juga salah satu penyebabnya. Namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Jadi pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Dampak yang dirasakan dari korupsi itu adalah pada perekonomian, menyumbang banyak yang meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara, dan juga melalui pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi bisa saja yang memang dampak korupsi tersebut jadi ketimpangan pendapatan, ya, memunculkan kemiskinan secara absolut. Kenapa masih banyak korupsi? Ya, pemberitaan tentang korupsi seakan-akan tak pernah berhenti, ya teman-teman. Mewarnai berita-berita media di layar kaca maupun di berbagai media sosial. Para pelaku korupsi adalah para pegawai, pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Lantas kita jadi bertanya, hidup mereka sudah mapan gitu ya, enak, gaji pasti lebih besar, semuanya sudah dimiliki. Cuma lalu kenapa masih aja ada korupsi? Ya, alasannya mungkin seseorang itu korupsi bisa saja dengan motif yang berbeda-beda. Namun secara singkat bisa dikenal dengan teori Ghosn untuk menjelaskan faktor penyebab korupsi. Teori Ghosn yang dikemukakan oleh penulis Jack Bologna adalah singkatan dari greedy atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, needs kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Teori Ghosn mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan tersebut ditimbai dengan kesempatan. Maka akan terjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan ada kesempatan, maka seorang beresiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang mewah gitu, yang berlebihan, serta pengungkapan atau penindakan ya atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan ya efek jerah, sehingga jadi suatu kebutuhan gitu. Baik, terima kasih kepada Saudara Sebastian. Selanjutnya, mari kita bahas penyebab korupsi faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor penyebab internal. Faktor penyebab internal ini ada beberapa. Yang pertama, sifat serakah atau tamak atau rakus pada manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal, bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya, sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal atau haramnya dalam mencari rezeki. Sifat menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional,
berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah atau mengikuti tren kehidupan perkotaan dengan serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Selanjutnya, yang ketiga adalah moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit untuk ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua adalah faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab eksternal ini ada beberapa. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang mempengaruhi dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Dalam Manson Scam yang diperkenalkan oleh Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Menurut teori Merton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Teori korupsi akibat faktor sosial lainnya disampaikan oleh Edward Banfeld. Melalui teori partikularisme, Banfeld mengaitkan korupsi dengan tekanan keluarga. Sikap partikularisme merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi sumber pendapatan kepada pribadi yang dekat dengan seseorang, seperti keluarga, sahabat, kerabat, atau kelompoknya. Akhirnya, terjadilah nepotisme yang bisa berujung pada korupsi. Kemudian yang kedua adalah aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih untuk anggota-anggota partai politiknya. Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta. Menggerus kewajiban utamanya yaitu mengabdi kepada rakyat. Melalui perhitungan untung rugi, pemimpin hasil money politik tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya. Yang terpenting baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda. Balas jasa politik seperti jual beli suara di DPR atau dukungan partai politik juga mendorong pejabat untuk korupsi. Dukungan partai politik yang mengharuskan imbal jasa akhirnya memunculkan upeti politik secara rutin. Pejabat yang terpilih membayar upeti ke partai dalam jumlah besar memaksa korupsi. Kemudian yang ketiga adalah aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi pertama perundang-undangan dan sisi kedua lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara. Selanjutnya yang keempat adalah aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi.
Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Banyak kita lihat pemimpin daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Dan yang terakhir adalah aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya, tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengadilan manajemen. Mengutip buku pendidikan anti korupsi oleh Eko Handoyo, organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Partai politik, misalnya, menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Pencalonan pejabat daerah juga menjadi sarana bagi partai politik untuk mencari dana bagi kelancaran roda organisasi. Pada akhirnya terjadi money politik dan lingkaran korupsi kembali terjadi. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rani yang telah membawakan materi sebelumnya. Kita semua sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mesti diberantas. Tapi apakah kita sudah mengenal jenis-jenis korupsi? Jangan-jangan ada korupsi terjadi di sekitar kita, tapi kita tidak bisa mengetahuinya. Undang-undang telah mengidentifikasi 30 bentuk atau jenis korupsi, ayo kita kenali untuk bisa dihindari. Dikutip dari buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis korupsi ini sangat beragam, mulai dari korupsi kecil sampai dengan petty corruption, sampai korupsi kelas kakap atau grand corruption. Berikut adalah daftar 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut. 1. Menyuap pegawai negeri. 2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. 3. Pegawai negeri menerima suap. 4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. 5. Menyuap hakim. 6. Menyuap advokat. 7. Hakim dan advokat menerima suap. 8. Hakim menerima suap. 9. Advokat menerima suap. 10. Pegawai negeri. 9. Advokat menerima suap. 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau memberikan penggelapan. 11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. 12. Pegawai negeri merusakkan bukti. 13. Pegawai negeri membiarkan orang dan merusakkan bukti. 14. Pegawai negeri membantu orang dan merusakkan bukti. 15. Pegawai negeri memeras. 16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. 17. Pemborong membuat curang. 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. 19. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang. 20. Pengawas TNI atau Polri berbuat curang. 21. Penerima barang TNI atau Polri memberikan perbuatan curang. 22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK. 25. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan. 27. Bank yang telah memberikan keterangan rekening tersangka. 28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. 29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
30 saksi yang memberikan identitas pelapor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Tengku Triawan Akbar. Dari ke-30 jenis korupsi tersebut diklasifikasikan lagi menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau yang disebut korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup. Anggaran-anggaran mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. 2. Suap menyuap. Memberi atau menjanjikan suatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat suatu atau tidak berbuat suatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalkan dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. 3. Penggelapan dalam jabatan. Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contohnya, penggelapan dalam jabatan, penegak hukum, merobek dan menghancurkan barang bukti siapapun untuk melindungi pemberi suap. 4. Pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Misalkan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, misalnya seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah sebesar rupiah 50.000, pada seharusnya hanya 15.000 rupiah atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan. Itu nggak boleh. Resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus. 5. Perbuatan curang. Nah, perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, curangan pada pengendara barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turun serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis, kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya. 7. Gratifikasi. Setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap.
apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya seorang pengusaha memberikan hadiah mahal pada pejabat dengan harapan pendapatan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahakarya, harga jasa, dan pelayan publik masyarakat yang semakin miskin atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ekonomi mandek dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk. Semangat melawan korupsi akan semakin kuat jika kita memahami dampak tersebut. Berikut adalah dampak-dampak korupsi di berbagai bidang agar bisa kita kenali dan cegah. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dan ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara. Salah satunya lewat media. Persepsi korupsi PPK. Dikutip dari model integritas bisnis seri 3, dampak sosialisasi sosial korupsi juga menambah beban dan transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap dan pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap akan semakin kaya, sementara orang miskin semakin terpuruk dalam kemelaratan. Tindakan korupsi juga mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor. Akibatnya uang pembelanjaan pemerintah menjadi lebih buruk dan lebih sedikit. Ujung-ujungnya rakyat miskin tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, atau fasilitas kesehatan yang mencukupi. Kedua, dampak korupsi di bidang kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat pemerintah, bahkan menteri. Sudah dua menteri kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi, yaitu Ahmad Suryadi dan Siti Fadila. Menurut catatan Indonesia Corruption, korupsi jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan. Dua masalah utama adalah peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. SCW mencatat pengadaan alat kesehatan dan obat
Obat-obatan merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, layanan pemajuan juga jelek, serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pemberiannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan. Ketiga, dampak korupsi terhadap pembangunan. Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini menurut Stadio Bank adalah markup yang tinggi, mencapai 40%. KPK mencatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur dari nilai kontrak 100%, ternyata nilai real infrastruktur hanya tinggal 50%. Karena sisanya dibagi dalam proyek bancakan para koruptor. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk, sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak sehingga harus buka proyek baru, sama untuk dikorupsi lagi. KPK mencatat korupsi di sektor ini terjadi dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Di tahap perencanaan, koruptor sudah mencari celah terkait kepastian anggaran proyek atau cara mengatur pemenang tender. Pada pelaksanaan terjadi manipulasi laporan pekerjaan atau pekerjaan fiktif menggerogoti uang negara. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Wahyu. Yang pertama, kemiskinan absolut. Warga dengan pendapat di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak. Yang kedua, kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Dan yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin. Yang keempat, kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatkan kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi dalam kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan munculkan kemiskinan relatif. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat semakin menderita. Halnya harga pelayanan publik dan kesehatan, pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. Poin 5, dampak korupsi terhadap budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan suatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Beberapa dampak korupsi terhadap budaya pernah diteliti oleh Firman dan Miguel pada tahun 2008, Barr dan Serra pada tahun 2010. Hasil penelitian Firman dan Miguel 2008 menunjukkan bahwa diplomat di New York dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran parkir dibanding diplomat dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Perilaku ini dianggap sebagai indikasi budaya. Sementara hasil penelitian Barr dan Serra pada tahun 2010
menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa, yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan. Setelah mengenal jenis-jenis korupsi seperti yang dipaparkan oleh rekan-rekan kami di atas, kita harus melakukan berbagai langkah untuk mencegah agar tidak melakukan perbuatan buruk tersebut. Caranya adalah dengan memperkuat nilai-nilai integritas di dalam diri kita. Ada 9 nilai integritas yang dirumuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan 9. Adil. Untuk mempertahankan nilai-nilai integritas tersebut, kita bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada diri sendiri, apakah kita benar-benar sudah anti korupsi. Dengan memegang teguh nilai integritas, kita juga bisa menghindari perilaku koruptif lainnya di keseharian. Walau tidak termasuk tindak pidana, namun perilaku koruptif di keseharian harus dihindari agar tidak menjadi sebuah kebiasaan. Jangan sampai tindakan koruptif yang sudah menjadi tabiat mendorong seseorang korupsi di pekerjaannya. Perilaku koruptif keseharian ini bisa terjadi pada anak usia dini. Misalnya berbohong kepada orang tua, bolos sekolah, mencontek, atau mencuri. Yang jika didiamkan akan terbawa ketika dia dewasa. Perilaku koruptif keseharian juga bisa dilakukan oleh karyawan, misalnya menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, pulang kantor sebelum waktunya, atau tidak melakukan pekerjaan dengan baik, ya seperti itulah contohnya. Jangan sampai korupsi menjadi budaya dan norma di negeri kita tercinta, Indonesia. Belum ada kata terlambat untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Karena memberantas korupsi adalah harga mati untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Kita sebagai generasi bangsa, siapapun kita, sikap anti korupsi harus ditanamkan dalam diri dan keseharian. Karena memberantas korupsi adalah keniscayaan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Terima kasih dari kami, dari kelompok kami tentang materi korupsi. Mudah-mudahan berguna bagi mahasiswa dan rekan-rekan sekalian. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen Bapak Dadang Sumarna, SHMH, Bapak dosen hukum pidana. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.